Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang luas benda putar pada koordinat tegak ya. Nah, ini ada koordinat tegak ya, sumbu X, sumbu Y ya. Nah, diketahui garis lengkung Y sama dengan fungsi X. Ini garis lengkungnya. Y sama dengan fungsi X ya. Kemudian busur ini dibatasi oleh Y sama dengan fungsi X, kemudian X sama dengan A, kemudian X sama dengan B ya. Nah, ini diputar keliling sumbu X. Nah, ini ya. Tandanya diputar. Nah, yang tadi melengkung, dia garis melengkung itu ada terbuka ke atas, setelah diputar dia jadi terbuka ke bawah. Nah, ya. Nah, garis yang diarsir ini, yang titik-titik ini itu adalah yang akan kita cari luasnya ya. Berapa luas benda putar yang diputar terhadap sumbu X. Jadi ditulis LBPX itu sama dengan 2V integral Y ds. Di mana ds itu adalah akar 1 plus turunan pertama dari Y pangkat 2 dx. Atau ds-nya boleh juga akar 1 plus turunan pertama dari X pangkat 2 dy ya. Lalu kita masukkan harga ds-nya. Jadi LBPX sama dengan 2V integral Y. Kalau menggunakan ds turunan Y, ds-nya Y turunan pertama ini ya. Atau boleh juga X turunan pertama ini ya. Ini rumus mencari luas benda putar ya. Yang diputar keliling sumbu X ya. Sekarang bagaimana kalau Y sama dengan fungsi X itu diputar keliling sumbu Y. Jadi di sini ada persamaan hiposikloid ya. Ini garis lengkung ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, jadi yang tadinya melengkung sana diputar jadi ke sana ya. Nah, ini nanti ada elemen delta S. Ini X-nya ya. Nah, di mana luas untuk benda putar ini yang diputar keliling sumbu Y ini LBPY ya. Jadi luas benda putar yang diputar terhadap sumbu Y sama dengan 2V integral X ds ya. Di mana ds-nya bisa menggunakan Y turunan pertama atau X turunan pertama ya. Jadi LBPY sama dengan 2V integral X ya, akar 1 plus Y turunan pertama pangkat 2 dx, atau boleh juga LBPY sama dengan 2V integral X akar 1 plus turunan pertama dari X pangkat 2 dy. Paham ya rumus-rumus ini yang diputar keliling sumbu X dan keliling sumbu Y ya. Di sini ada contoh soal, hitunglah luas permukaan benda putar yang terjadi jika busur hiposikloid. Nah, ini persamaan hiposikloidnya sebelah kanan sumbu Y ini ya, diputar keliling sumbu Y ya. Nah, ini kita gambar dulu, gambarnya seperti apa hiposikloid ya, ini persamaannya kita buat Y sama dengan ya. Jadi kalau Y sama dengan ini X-nya berpindah dari kiri ke kanan. Tandanya berubah dari positif menjadi negatif ya. Ke kanan sama dengan ya maksudnya. Jadi Y sama dengan, nah ini pangkat Y pangkat 2/3 ini kalau kita cari Y-nya maka 2/3-nya berpindah ke kanan tapi dibalik ya. Jadi yang kanan ini jadi kita pangkatkan tapi pangkatnya dibalik. Tadinya 2/3 menjadi 3/2. Nah, lalu kita masukkan dari persamaan ini ke persamaan ini. Untuk X sama dengan 0 maka Y-nya sama dengan A. Jadi X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan A. Untuk X-nya sama dengan A maka Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini kita hubungkan, tidak boleh lurus ya. Cara menghubungkannya tidak boleh garis lurus. Kenapa? Karena persamaannya hiposikloid. Artinya kalau kita hubungkan dengan cara dilengkungkan ya. Lengkung begini ya. Kemudian kita turunkan Y-nya tadi ya. Tadi Y-nya kita sudah dapat seperti ini. Kita turunkan terhadap X ya. Ini kan Y-nya tadi. Jadi ini persamaan hiposikloid. Kita mencari Y, maka yang X ini berpindah ke kanan sama dengan, dari positif berubah menjadi negatif tandanya. Ini Y sama dengan ya, pangkatnya jadi ini 3/2-nya. Dibalik, pindah ke kanan jadi dibalik. Diturunkan terhadap X, ini ada rumus turunan ya, supaya tidak lupa. Jadi Y sama dengan U pangkat N, maka mencari aksennya adalah pangkatnya dipindah ke depan, U pangkat N-1
U aksen atau D dari U ya. Ini 3/2-nya pindah ke depan ya. Ini tetap ditulis pangkatnya N-1. Jadi 3/2 dikurang 1. Karena penyebutnya 2 maka 1 adalah 2/2. D dari ini ya. Nah kemudian ini ditulis kembali. Nah ini 3 kurang 2 1 ya. Jadi pangkat setengah. Ini turunan konstanta 0 maka ini minnya ya. X pangkat 2/3, 2/3-nya ke depan ya. Ini diturunkan 2/3 min 1. Karena penyebutnya 3 maka 1 adalah 3/3 ya. Jadi nanti ini min ya 3/2 dengan 2/3 habis, minnya ke sini. Ini ditulis kembali. Nah ini 2 dikurang 3 kan min 1 ya. Min 1/3. Nah min ini berpindah ke bawah, saya pindahkan ke bawah, maka yang tadinya min pangkatnya berubah jadi positif. Ya ini min yang di depan ya. Nah inilah turunan pertama dari Y tadi. Ya. Nah kemudian ini turunan pertamanya. Kita mencari DS. Masukkan ke rumus DS ya. Di aksennya pangkat 2. Nah ini aksennya pangkat 2. Ya. Nah karena ini pangkat 2, min kali min jadi plus ya. Nah ini pangkat 2 setengahnya habis. Ini sama ini habis. Jadi ini tetap ditulis. Ya ini sama ini jadi 1/3 kali 2, 2/3 ya. X. Nah kemudian 1 karena penyebutnya X pangkat 2/3 maka 1 adalah X pangkat 2/3 per X pangkat 2/3. Ini ditulis kembali ya. Ini DX. Nah ini sama ini habis ya. Jadi tinggal ini. Nah ini. Nah ini yang di bawah pangkatnya. Yang di bawah ini pangkatnya berubah jadi negatif jika ini saya pindahkan ke atas ya. Yang tadinya positif, pangkatnya berubah jadi negatif. Karena ini saya pindahkan ke atas ya. Nah, sehingga ini akarnya saya buka, ini pangkat setengah ya. Nah, ini kan habis nih sama ini. Jadi tinggal 2 kali setengah kan habis jadi 1/3. Hanya pangkat 1/3. X-nya 2-nya habis jadi min 1/3 ya. Nah, inilah DS-nya ya. Lalu kita masukkan nanti ya. Nah, jika busur di sebelah kanan tadi yang ini ya, kita putar keliling sumbu Y ya, maka gambarnya seperti ini. Jadi ini kita putar, ini melengkung ke sini, kita putar ya, jadi dia seperti ini. Nah nanti yang kita hitung adalah ini kan 1 kalinya ya, ini 1. Nah yang di bawah ini kan kita hitung juga, berarti nanti rumusnya kita kalikan 2 ya, ini dan ini ya. Nah ini kan rumusnya kita kali 2 ya. Untuk mencari itu. Nah, jadi luas benda putar ini keliling sumbu Y, ini rumusnya LBPY 2VX ya, rumusnya DS ini. Nah, DS-nya tadi sudah dapat, kita masukkan ke sini ya, ini DS-nya, yang ini rumusnya. Ini udah dapat, masukkan ke sini ya. Jadi 2V, ini DS-nya, ini X, ini DS-nya ya. Nah, ini 2 kali 2V kan 4V ya. Nah, ini integral ini X pangkat 1 ya. Karena penyebutnya 3, maka 1 itu adalah 3/3. Ini tetap ditulis, nah ini tetap ditulis ya. Sehingga ini 4V, hanya pangkat 1/3 yang kita keluarkan. Nah ini 3 dikurang 1, kan 2 ya. Jadi 2/3 dx. Nah kita masukkan rumus integral. Pangkatnya 1/n tambah 1 pangkat n tambah 1 ya. Ini 4V A kuadrat. Nah ini pangkatnya 2/3 jadi 1/2/3 tambah 1. Satunya 3, penyebutnya 3 maka 1 adalah 3/3. X pangkat 2/3 plus 3/3 ya. Jadi ini 2 tambah 3 5 jadi 1/5/3. Ini X pangkat 5/3 ya. Nah kemudian ini dibalik. Jadi karena 1/5/3 kalau dibalik ya. Pindahkan ke atas jadi 3/5. X pangkat 5/2 ya. Jadi 4 kali 3, 12/5 ini, ya, pangkat 1/3. Nah ini tanda atas batas integralnya dimasukkan ya. Dimasukkan A pangkat 5/3. Sama dengan 12/5 V, 1 tambah 5, 6, 6/3. Ya, jadi hasilnya adalah 12/5 V A pangkat 2. Ya, 6/3 kan 2. Nah demikianlah, mudah-mudahan paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.